Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dengan NIM G00020036 yang akan mempresentasikan hasil kerja saya mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia dengan judul Muhammad Natsir, Perumus Ideologi Pendidikan Islam. Dosen pengampu Bapak Dartim, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Muhammad Natsir lahir pada tahun 1908, wafat pada tahun 1993. Dikenal luas sebagai politisi dan ulama bertaraf nasional, bahkan diakui secara internasional. Sementara itu, rekam jejak sebagai pendidik yang mengajar, memimpin, sekaligus merintis suatu lembaga pendidikan relatif tidak dikenal. Persepsi publik yang demikian bisa dipahami, sebab profesi pendidik dijalani pada awal-awal karir, tak kala belum dikenal luas sebagai public figure dan tokoh masyarakat yang berpengaruh. Sebetulnya, profesi pendidik dijalani dalam rentang waktu yang cukup singkat, yaitu dari tahun 1932 hingga 1940. Meski singkat, tetapi sepak terjang dan pemikiran sangat membekas dan berjangkauan luas dalam arus pemikiran pendidikan Islam, terutama rumusan ideologi pendidikan Islam yang dibangunnya. Ideologi pendidikan Islam. Kerangka dasar ideologi pendidikan Islam dijelaskan Natsir melalui dua artikel, yakni Ideologi Pendidikan Islam dan Tauhid sebagai dasar didikan. Meski istilah ideologi beberapa kali digunakan, tetapi tidak diberi batasan yang jelas, mengingat istilah ideologi memiliki rentangan arti yang sangat luas dan beragam, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Terlepas dari itu, Natsir nampaknya memaknainya secara positif. Ideologi dipahami sebagai serangkaian ide, konsep, dan sistem keyakinan yang tersusun secara sistematis sedemikian rupa, sehingga menjadi arah hidup dan landasan dalam bertindak. Ringkasnya, ideologi adalah sistem keyakinan ataupun gagasan yang berorientasi pada tindakan, bermuara pada praktik. Didikan, demikian istilah yang digunakan Natsir, ialah suatu jasmani dan rohani yang menuju kepada kesempurnaan dan lengkapnya sifat-sifat kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya. Agar proses pembimbingan berjalan dengan benar dan terarah, maka diperlukan kejelasan tujuan dan dasar atau azas. Rumusan tujuan dan azas inilah yang membedakan ideologi suatu sistem pendidikan dengan sistem pendidikan yang lain. Natsir mengajukan konsep pendidikan integral, harmonis, dan universal dalam pidato yang ia sampaikan pada Rapat Persatuan Islam atau yang disebut dengan Persis di Bogor pada tanggal 17 Juni 1934 dengan judul Ideologi Pendidikan Islam, serta dalam tulisannya di Pedoman Masyarakat pada tahun 1937 dengan judul Tauhid sebagai Dasar Pendidikan, dengan gamblang menggariskan ideologi pendidikan umat Islam dengan bertitik tolak dan berorientasi kepada tauhid sebagaimana tersimpul dalam kalimat syahadat. Melalui dasar tauhid tersebut akan tercipta integrasi pendidikan agama dan umum. Natsir selalu menekankan bahwa sesungguhnya tidak ada dikotomi antara pendidikan agama dengan pendidikan umum. Menurut Natsir, bagi orang Islam modernis tidak ada pertentangan antara dunia dan akhirat. Semua jenis pendidikan menurutnya bertumpu pada dasar maupun tujuan tertentu. Dasar tujuan tersebut adalah ajaran tauhid. Konsepsi pendidikan yang integral, universal, dan harmonis menurut Natsir tidak mengenal dikotomi antara pendidikan agama dan pendidikan umum, melainkan antara keduanya memiliki keterpaduan dan keseimbangan. Semua itu dasarnya agama, apapun bidang dan disiplin ilmu yang ditekuninya. Dalam salah satu tulisannya, Natsir membagi keseimbangan antara pendidikan Islam yang meliputi tiga hal. Pertama, keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi
Kedua, keseimbangan antara badan dan roh. Dan ketiga, keseimbangan antara individu dan masyarakat. Konsep pendidikan yang integral, harmonis, dan universal tersebut oleh Nasir dihubungkan dengan misi ajaran Islam sebagai agama yang bersifat universal. Menurut Nasir, bahwa Islam bukan sekedar agama dengan pengertian yang sempit yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan saja, melainkan juga mengatur hubungan manusia dengan manusia. Pandangan Nasir tentang Islam yang integral antara dunia dan akhirat tersebut selanjutnya mempengaruhi pandangannya tentang integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum yang selanjutnya mengarah pada penghapusan dikotomi antara keduanya. Hal yang demikian sejalan dengan pandangan para tokoh pembaharu Islam seperti Muhammad Abduh. Dalam tulisan Ideologi Pendidikan Islam, Nasir menjelaskan secara panjang lebar bagaimana rumusan tujuan pendidikan Islam, tetapi belum dibicarakan azas atau dasarnya. Dalam pandangannya, tujuan pendidikan Islam identik atau sama dengan tujuan hidup seorang muslim, yaitu beribadah atau memperhambakan diri kepada Allah. Memperhambakan diri kepada Allah mengandung makna melengkapi semua ketaatan dan ketundukan kepada semua perintah ilahi yang pada urutannya membawa kebesaran di dunia dan kemenangan di akhirat. Secara ringkas, rumusan tujuan pendidikan Islam menurut Nasir adalah menjadi orang yang memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan dirinya dengan arti yang seluas-luasnya yang dapat dicapai oleh manusia. Seorang hamba Allah dilarang melupakan nasibnya di dunia ini dan dituntut untuk menyembuhkan diri dalam perjuangan hidup secara halal. Berdasarkan rumusan di atas, dapat diketahui bahwa konsepsi tujuan pendidikan Islam menurut Nasir senafas dengan tujuan pendidikan yang dirumuskan kaum progresif religius seperti Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ada 3 kata kunci yang perlu digarisbawahi, yaitu memperhambakan diri semata-mata kepada Allah, pertumbuhan optimal seluruh potensi yang ada pada diri manusia, dan keterlibatan secara aktif dalam memperbaiki kehidupan sosial kemasyarakatan. Secara ideologis, suatu sistem pendidikan harus memiliki tujuan dan azas yang jelas sehingga dapat dioperasionalkan dalam praktik pendidikan. Sebagaimana disinggung di atas, dalam artikel Ideologi Pendidikan Islam dibicarakan secara mendalam tujuan pendidikan Islam, tetapi belum dibahas apa dan bagaimana azas atau dasar pendidikan Islam. Masalah kedua ini dibicarakan dalam artikel berjudul Tauhid sebagai dasar pendidikan. Dari judulnya sudah tergambar bahwa dasar pendidikan Islam adalah Tauhid. Setelah mengkritik pendidikan barat yang disebutnya telah menukar alat dengan tujuan dan menyingkirkan agama dalam kehidupan, Nasir mengingatkan kembali akan keharusan tauhid sebagai dasar pendidikan. Dia menandakan bahwa mengenal Tuhan, mentauhidkan Tuhan, mempercayai dan menyerahkan diri kepada Tuhan tidak harus menjadi dasar bagi tiap-tiap pendidikan yang hendak diberikan kepada generasi yang kita latih. Jikalau kita sebagai guru ataupun ibu bapak betul-betul cinta kepada anak-anak yang telah dipertaruhkan Allah kepada kita. Perlu ditambahkan bahwa ideologi pendidikan Islam bersifat terbuka. Dikatakan terbuka karena secara operasional boleh meminjam dan terbuka kemungkinan sistem pendidikan dari barat maupun dari timur, karena kebenaran dan kebaikan bisa muncul dari dua arah itu. Dalam penyelenggaraan pendidikan misalnya, saat itu model sekolah dinilai lebih efisien dalam membelajarkan peserta didik. Meskipun model itu berasal dari barat Belanda, Nasir tidak sungkan untuk meminjamnya, tetapi dimodifikasi sedemikian rupa sehingga pendidikan agama Islam juga diajarkan. Sekian presentasi yang saya bawakan. Jika ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.